suatu hal yang wajib, yaitu suatu hal yang wajib disandingkan, yaitu fi'il itu pasti membutuhkan fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku. Fa'il adalah pelaku. Setiap fi'il, setiap kata kerja pasti ada fa'il, pasti ada pelakunya, ada pelaku yang mengerjakannya. Tidak mungkin tidak ada yang mengerjakannya. Tidak mungkin tidak ada yang tidak melakukannya. Pasti pekerjaan, yaitu kata kerja, pasti ada yang mengerjakannya. Maka membutuhkan fi'il itu, kata kerja membutuhkan fa'il, yaitu pelaku. Baik, di sini siapa pelakunya? Siapa yang hadir? Ahadara mudarrisani amsi? Na'am, hadara mudarrisani amsi. Maka yang hadir di sini, apakah telah hadir dua mudarris kemarin? Na'am, dua mudarris kemarin telah hadir, dua guru kemarin telah hadir. Ya, pelakunya adalah dua guru. Barakallahu fikum, pelakunya adalah dua guru. Baik, fa'il apa hukumnya? Nah, kedudukan fa'il, kedudukan pelaku fa'il, hukumnya marfu'. Barakallahu fikum. Fa'il itu hukumnya marfu'. Fa'il itu hukumnya marfu'. Bisa tahu dari mana? Antum bisa lihat di PDF yang telah di-share, yang sudah ana suruh untuk menghafal. Baik, di sini PDF ini bisa lihat di bagian isim, yaitu halaman ketiga, yaitu marfu'atul asma, isim-isim yang hukum kedudukan isim yang hukumnya marfu'. Ada 7 sab'ah. Yang pertama fa'il, yang kedua maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada. Taib, lihat yang pertama adalah fa'il, berarti kedudukan fa'il itu hukumnya marfu'. Jika hukumnya marfu', barakallahu fikum, berarti dia akan mendapatkan tanda, salah satu tanda dari tanda rafa. Apa tanda-tanda rafa? Apa tanda yang akan dia dapatkan? Taib, dia akan mendapatkan, bisa dia mendapatkan dhammah, yaitu tanda asli dari tanda rafa, atau mendapatkan alif, atau bisa mendapatkan waw, atau bisa mendapatkan thubutun nun. Tanda rafa'nya bisa mendapatkan thubutun nun. Taib. Jadi fa'il itu hukumnya marfu'. Jika hukumnya marfu', maka dia akan mendapatkan salah satu dari tanda rafa'. Bisa tandanya dhammah. Ini dhammah adalah tanda asli dari tanda rafa', atau bisa alif, itu tanda cabang, al-waw tanda cabang dari tanda rafa', thubutun nun ini juga tanda cabang dari tanda rafa'. Baik, kita balik lagi ke PDF yang tadi. Hadara mudarrisani amsi, yaitu hadara fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Dia fi'il madhi mabni dengan fathah. Mudarrisani sebagai apa tadi? Pelaku fa'il. Maka sebutkan mudarrisani fa'ilun. Fa'il hukumnya apa? Fa'il hukumnya marfu'. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya. Apa tanda rafa'nya? Barakallahu fikum. Lihat di bentuknya. Karena dia isim menunjukkan dua, yaitu isim musanna. Dia musanna menunjukkan dua, maka tanda rafa'nya adalah alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Mana alifnya? Alifnya sebelum nun. Alifnya sebelum nun. Jadi mudarrisani ini fa'il, fa'ilun marfu'un, wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya al-alif, li'annahu, sebutkan sebabnya. Kenapa? Li'annahu muthanna, karena dia muthanna. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita masuk ke bagian i'rab. Baik. Contoh i'rab
Ja'atkum al-bayinat. Ja'atkumul bayinat. Taib, man yurid an yaqra? Ana Ustaz. Nasiruddin. Naam. Ar-raqmul awal ja'atkumul bayinat. Ja'a fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. At-ta'u ta'ut ta'nisi sakinah mabniyatun 'alas sukun. Baik, sampai situ dulu sebentar. Nah. Lihat ja'a disebutkan ja'atkum, disebutkan ja'a itu adalah fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Tahu dari mana mabninya dengan fathah? Dilihat huruf terakhirnya ya. Yang dilihat adalah huruf terakhir dari fi'il tersebut. Huruf terakhir apa? Ja'a hamzah. Harakatnya apa? Fathah. Makanya dia mabni 'alal fathi. Kenapa mabni? Mabni karena dia permanen. Itu ja'a itu tidak akan berubah-ubah. Bentuk ja'a ya ja'a saja. Bentuknya ya ja'a, tidak akan ja'i, tidak akan ja'u, tidak akan apa lagi nih? Ya, pokoknya begitu. Jadi ja'a ya bentuknya ja'a, berdiri sendiri. Baik. Mabni 'alal fathi. Taib ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta itu di situ disebut ta'ut ta'nits. Apa ta'ut ta'nits maksudnya? Ta di situ menunjukkan bahwasannya fiil ini untuk perempuan. Membedakan antara ja'a, kalau ja'a untuk laki-laki, yaitu dia laki-laki. Bagaimana membedakannya dengan dia perempuan? Maka ditambahkan ta ta'nits, yaitu ta ta'nits, tak menunjukkan untuk perempuan. Sakinah, taknya ini disukunkan. Nah, tak ta'nits ini mabniyatun 'ala sukun, dia mabni dengan sukun. Dia mabni tidak akan berubah. Taknya tetap akan sukun-sukun terus. Baik. Lanjut. Tafadhal Pak, lanjut tadi. Kum domirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Al-bayyinatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Taib. Lihat ja'atkum al-bayyinatu, yaitu ja'atkumul bayyinat. Dia dhamir muttasilun, dia dhamir muttasil, dhamir yang disambung, mabniun 'ala sukuni fi mahalli taib, mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Dia dhamir, kum ini adalah dhamir muttasil. Apa sih maksud muttasil? Barakallahu fikum. Muttasil itu, jadi dhamir itu ada dua. Dhamir itu ada dua jenis, munfasil dan muttasil. Munfasil itu apa pula? Muttasil itu apa pula? Muttasil, barakallahu fikum, dia artinya bersambung. Muttasil itu bersambung. Kalau antum lihat ada dhamir yang bersambung, maka itu dhamir muttasil. Lihat ja'atkum, kumnya itu bersambung dengan ja'at. Baik, kalau dia tidak bersambung seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu semuanya dhamir munfasil, dhamir yang tidak bersambung. Huwa yadhabu ila suq, huwa ya'kulu, huma ya'kulani. Itu semua dhamir munfasil, dhamir yang tidak bersambung. Ini karena ini dhamir muttasil maka disebutkan dia dhamir muttasil. Dhamirun muttasil. Mabniun 'ala sukun, dia mabni dengan sukun. Apa pula mabni dengan sukun tapi harokat mimnya dhamma? Di mana sukunnya? Aslinya barakallahu fikum itu sukun, mim itu sukun. Mimnya sukun, kum, maka di situ ditulis kum. Lihat, ini ditulis kum. Kenapa? Karena aslinya memang sukun. Terus kenapa berubah jadi dhammah? Jadi berubah didhammahkan biar kalau bacanya ketika disambung dengan al-bayyinat bisa dibaca. Ini kaidah iltiqa'u tsakinain, yaitu bertemunya dua sukun. Taib. Apa kaidah ini mau dibahas ya?
Kalau mau dibahas, nanti kita bahas di akhir ya. Coba nanti kita cari bahas tentang Tafadhol, iltiqa Ustaz. Ustaz. Biar nanti kalau ada selanjutnya ada pertemuan pertemuan dua sukun kita tidak bingung. Ntar kita akhir kita bahas ya. Habis i'rab ini kita bahas. Habis i'rab ini. Taib. Maka dhamir muttasilun mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Afwan Ustaz, suaranya hilang Ustaz. Halo. Afwan Ustaz, suaranya hilang. Mohon ditunggu ya, akhi. Ustadznya keluar, mungkin jaringannya kurang bagus di sana. Cek, coba ada suara aneh? Ada, Ustaz. Ada ya? Nggak keluar ya tadi aneh. Malah jaringan kayak baru. Coba, halo? Sebentar ya. Sudah, Ustaz, bagus. Ini Ana pakai satu lagi, pakai device HP Ana. Coba Ana ngomong. Masya Allah, hilang. Ada, Ustaz, ada. Ya ini, yang ini pakai yang satu lagi device-nya, pakai HP. Yang awal hilang, tidak ada. Tapi Masya Allah. Baik, nggak apa-apa. Tadi sampai mana? Hilang. Fi wa alamat mabniyun ala sukun taibkum dhamir muttasil mabniyun ala sukun, yang mabni dengan sukun fi mahalli nasbin. Fi mahalli itu apa arti si fi mahalli? Fi mahalli artinya adalah menempati tempat. Mahalli itu tempat. Yaitu menempati tempat nasbin. Nasbin itu apa? Nasbin itu nasab, yaitu hukum nasab. Hukum kan ada berapa? 4 ya. Yaitu rafa, kemudian apa? Nasbun, nasab, mansub ya, kemudian jar, majrur, jar atau majrur, kemudian jazm atau majzum. Yang untuk isim barakallahu fikum hanya 3, yaitu marfu, mansub dan majrur. Rafa atau nasab atau jar. Itu aja yang untuk isim. Baik. Kum ini dhamir, dan dhamir itu isim. Dhamir itu isim. Fi mahalli nasbin, menempati tempat hukum nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Jadi kalau ditanya kenapa fi mahallin nasbin, kenapa menempati hukum nasab, barakallahu fikum, karena dia maf'ulun bih, kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa namanya? Maf'ulun bih itu hukumnya mansub. Hukumnya nasab, mansub. Mansub ataupun nasab sama saja, yaitu maf'ulun bih itu hukumnya nasab atau mansub. Tahu dari mana? Kita lihat ya hafalannya. Baik,
Coba lihat yang kalau ini kan marfu'atul asma, kedudukan yang hukum, kedudukan isim yang hukumnya marfu, ada 7. Berarti belum di share screen. apa? Belum di share screen, Sat. Belum di share screen. Belum. Oh, berarti anak keluar ya? Akun satu lagi ya? Iya, Sat. Afwan. Yang satu lagi. Oh, di sini anak masih join. Type sebentar ya. Anak join ulang pakai laptop. Baik, Ana udah join, mungkin bisa dijadikan co-host. Yang host, Ana ada join yang satu lagi. Belum ada, Sat. Belum join. Ada yang Abdurrahman ada nggak? Abdurrahman. Udah, Ustaz. Udah jadiin cowok. Type suara Ana ada ya? Oh, berarti tadi Ana keluar ya. Padahal masih join di situ. Share screen. Type. Tolong ya. Tadi fi mahalli nasbin barakallahu fikum, menempati tempat hukum nasab sebagai maf'ulun bih. Kenapa hukumnya mansub? Karena maf'ulun bih barakallahu fikum dia hukumnya mansub. Maf'ulun bih hukumnya mansub ataupun nasab. Tahu dari mana? Lihat di hafalannya. Kalau yang tadi kita lihat adalah marfu'atul asma, yaitu kedudukan isim yang hukumnya rafa. Ada 7, itu dihafalkan. Sekarang kita lihat mansubatul asma di halaman 4 ya, masih di halaman 4, yaitu mansubatul asma, kedudukan isim yang hukumnya mansub. Ada arba'ata asyar, ada 14. Yaitu apa? Yang pertama disebutkan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu hukumnya mansub. Maf'ulun bih itu hukumnya mansub sampai hari kiamat. Maf'ulun bih itu hukumnya mansub, tidak akan berubah. Tidak akan berubah, yaitu maf'ulun bih. Baik, lanjut. Baik, jadi kita udah tahu nih maf'ulun bih hukumnya mansub, makanya dia menggunakan fi mahalli nasbin. Dia menempati hukum tempat nasab menjadi maf'ulun bih. Muqaddam Taib, ma makna muqaddam? Muqaddam itu di depan, itu di awal. Maksudnya dikedepankan. Muqaddam itu dikedepankan, jadi dimajukan dia. Dimajukan. Jadi maf'ulun bih ininya dia muqaddam, yaitu dia dimajukan. Dia dimajukan. Kenapa? Karena dia lebih dulu disebutkan daripada fa'ilnya, yaitu pelakunya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya yaitu al-bayyinat. Fa'ilnya adalah al-bayyinat. Nah, tapi maf'ulun bihnya dia disebutkan sebelum fa'ilnya, maka disebut maf'ulun bih muqaddam. Kalau dia tidak disebutkan setelah fa'ilnya, maka disebutkan maf'ulun bih saja. Baik. Al-bayyinat, apa kedudukannya al-bayyinat? Dia sebagai fa'ilun marfu'un. Dia sebagai pelaku dari kata kerja fi'ilnya, yaitu ja'at.
Fi'ilnya adalah ja'at. Dia fa'ilun. Fa'il hukumnya apa? Sebagaimana yang telah kita tahu di PDF tadi, fa'il itu hukumnya marfu'. Fa'il hukumnya marfu', marfu'atul asma sab'ah, fa'il hukumnya marfu'. Wa alamat rafihi, dan tanda rafa'nya, barakallahu fikum. Apa tanda rafa'nya? Lihat. Dia bentuknya apa? Oh, dia bentuknya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Baik. Maka tanda rafa'nya adalah dhammah zahiratun ala akhirih. Dhammahnya nampak enggak? Dhammahnya nampak di akhirnya, itu di ta. Maka disebut zahirah, nampak, ala akhirih, di akhirnya. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, man yurid an yaqra atsani? Baik, Pak Syahsah. Nanti jelasin ya Pak ya sekalian. Naam Ustaz. Nanti Anda tanya sekalian biar paham. Tafadhal Pak. Asani warisahu abawahu. Warisa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Sampai situ dulu Pak. Taib. Waritha fi'il madhi. Apa maksud fi'il madhi Pak? Maksud fi'il madhi adalah kata kerja yang telah lampau Ustaz. Ahsan, kata kerja yang telah lampau. Mabniyun, kenapa mabni Pak? Karena fi'il madhi sifatnya tetap tidak bisa di-i'rab. Ahsan, dia mabni tidak bisa, tidak mu'rab ya, tidak berubah. Taib, tidak bisa warisu, warisi, taib warisa. Taib alal fathi, kenapa alal fathi Pak? Karena seluruh fi'il madhi mabni alal fathi. La khata. La khata. Tidak semua fi'il madhi mabninya dengan fathah. Ada yang mabninya dengan sukun kalau tidak salah. Ada yang mabninya dengan dhammah. Tergantung bentuk kalimat. Kenapa fathi? Ahsan, tergantung bentuk kalimat. Fathinya tahu dari mana fathah ini? Dapat dari mana mabni alal fathah? Dari harokat terakhir pada huruf kalimat tersebut. Baik, huruf terakhirnya apa? Di situ? Sa. Baik. Harokatnya apa Pak? Fathah. Ahsan. Baik, lanjut Pak. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Taib, halha dia dhamir muttasilun. Kenapa muttasil Pak? Kenapa nggak munfasil saja? Karena dia nyambung Ustaz sama fi'il madhi. Ahsan, muttasil ya, muttasil artinya bersambung. Taib mabniyun. Kenapa mabni? Karena huruf ha karena dhamir muttasil hukumnya mabni Ustaz. Mau dhamir muttasil ke, mau dhamir munfasil ke, semua dhamir hukumnya mabni. Mau yang munfasil, mau yang muttasil, semuanya mabni. Jadi jawabannya adalah kenapa mabni? Karena dhamir mabni. Itu aja. Karena dhamir itu mabni. Dhamir itu dhamair, dhamir sama dhamair. Dhamair itu semuanya mabni. Taib ala dhammi. Kenapa dhammi, Pak? Kenapa enggak fathi? Kenapa enggak kasri? Kenapa enggak sukun? Karena mabninya kepada dhammah Ustaz. Iya, mabninya kepada dhammah sah. Ya, mabninya dengan dhammah ya. Tapi kenapa dhammah? Kenapa enggak pilih fathah? Kenapa enggak pilih kasrah? Kenapa enggak pilih sukun? Karena dia wah, apa Ustaz? Saya kurang bisa jelasin Ustaz. Karena harokatnya, harokat hu-nya adalah Dhammah. dhammah, itu aja. Harokatnya hu itu dalam dhammah. Mau dibilang harokat terakhir, cuma satu doang hurufnya. Ya harokatnya dhammah. Kecuali dia ada dua huruf kayak kum, langsung dilihat harokat terakhirnya yaitu mim. Mimnya adalah sukun, maka dia sukun. Baik.
Fi mahalli nasbin, menempati tempat hukum nasab maf'ulun bih sebagai maf'ulun bih. Baik, kenapa maf'ulun bih, Pak? Apa arti maf'ulun bih dulu, Pak? Objek, Ustaz. Objek, ahsan. Dia sebagai objek karena dia sebagai objek maf'ulun bih. Baik, nasbin. Kenapa menempati hukum nasab, Pak? Karena maf'ul bih hukum i'rabnya nasab, Ustaz. Ahsan, karena maf'ulun bih hukumnya adalah mansub atau nasab. Muqaddam, maf'ulun bih muqaddam. Kenapa muqaddam, Mbak? Karena didahulukan daripada fa'ilnya, Ustaz. Ahsan, karena didahulukan dari fa'ilnya, pelakunya. Baik, masyaallah, barakallahu fikum. Baik, lanjut Pak, lanjut biar lebih paham Pak. Baca selanjutnya. Abawahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alfu bi annahu musanna wa huwa mudhafun. Baik, abawahu ya fa'ilun. Apa itu fa'il, Pak? Fa'il adalah subjek, Ustaz. Subjek atau pelaku ya, fa'il. Dari kata kerja apa ini pelaku? Dari kata kerja warisa. Warisa, ahsan. Baik. Marfu'un, itu marfu. Kenapa marfu, Pak? Kenapa nggak mansub? Kenapa nggak majrur? Kenapa? Karena hukumnya fa'il marfu, Ustaz. Ahsan, hukum fa'il adalah marfu. Taib. Wa alamat rafihi, dan tanda rafa'nya al-alif. Taib. Tanda rafa'nya alif. Kenapa tanda rafa'nya alif? Karena kata yang musanna ketika fa'il maka tanda fa'ilnya adalah alif. Musanna ketika fa'il pelaku maka tanda fa'ilnya adalah alif. La. Yang di sini bukan tanda fa'il, yaitu tanda rafa'. Tanda. Jadi apa ketika ditanya kenapa alif? Karena ketika isim itu hukumnya marfu, barakallahu fikum, dan dia bentuknya musanna, maka tanda rafa'nya adalah alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Mau fa'il kedudukannya fa'il, mau kedudukannya yang lain, kalau dia kedudukannya hukumnya marfu dan bentuknya musanna, maka tanda rafa'nya adalah alif. Mau dia fa'il ke, mau dia mubtada ke, khabar mubtada ke, kan itu fa'il dan mubtada, khabar mubtada kan hukumnya marfu semua. Nah, kalau dia bentuknya musanna, maka tanda rafa'nya adalah alif. Jadi kalau ditanya kenapa alif? Karena tanda rafa' dari isim musanna, yaitu isim menunjukkan dua, adalah alif. Maka disebutkan di sini li'annahu musanna, sebabnya adalah karena dia musanna. Nah, abun mufradnya abuwani, yaitu musanna. Baik, wa huwa mudhaf. Apa wa huwa mudhaf nih, Pak? Mudhaf dia adalah kata yang disandarkan, Ustaz. Ahsan, disandarkan. Maksudnya apa sih? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dua isim yang disandarkan menjadi satu kalimat. Jadi satu kalimat atau jadi satu kata gabung, Pak? Ya, jadi kata gabung, Ustaz. Jadi kata gabung ya. Nah, maka kata gabung, kata yang pertama dalam kata gabung disebut kedudukannya mudhaf. Mudhaf itu adalah yaitu kata pertama dalam kata gabung. Baik. Alha apa alha? Alha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, dhamir muttasil, alha itu memang ya dhamir. Taib muttasil, kenapa muttasil, Pak? Karena dia nyambung, Ustaz. Nyambung ya, bukan munfasil. Baik, pokoknya yang munfasil itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu munfasil, itu munfasil. Baik, mabniun 'ala dhammi. Kenapa mabni, Pak? Karena dia tidak mu'rab, Ustaz. Iya, tidak mu'rab. Tapi alasannya apa? Alasannya karena dia harokatnya dhammah, Ustaz.
La. Kenapa mabni? Kalau ditanya Oh, kenapa mabni? Karena dhamir hukmab mabni. Nah, itu diingat. Kenapa mabni? Kenapa dia permanen mabni? Tidak mu'rab karena dhamir, memang dhamir itu semuanya kaidahnya adalah dhamir itu mabni, tidak berubah-ubah. Semua dhamir. Taib ala dhammi dengan dhammah. Taib kenapa dengan dhammah? karena harokatnya dhammah, Ustaz. Ahsan, kena harokat dhammah. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli menempati tempat hukum jarrin mudhaf ilaih sebagai mudhaf. Kenapa mudhaf ilaih, Pak? Isim kedua dari kata gabung, Ustaz. Ahsan, isim kedua dari kata gabung dia mudhaf ilaih. Taib kenapa jar? Kenapa menempati tempat hukum jar, Pak? Karena hukumnya mudhof ilaih jar, Ustaz. Ahsan, karena hukum mudhaf ilaih majrur yaitu jar. Paham insyaallah, Pak? Faham tuh ya, Pak? Insyaallah fahim tuh, Ustaz. Alhamdulillah. Taib, soal thalith. Taib, yang contoh yang ketiga, misalul thalith. Tafadhal, Pak Salman. Mawjud Ustaz. As-salisu qad aflahal mu'minuna. Qad harfu tahqiqin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Aflaha fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u muzakkari salimin muzakkar salim. Mudzakkarin salimun. Muzakkarin salimun. Taib, dulu sebentar. Qad ini harf ya, huruf qad itu huruf harfu tahqiqin. Jadi disebut harfu tahqiq, yaitu kenapa tahqiq itu kan apa namanya? Haqqaqa yuhaqqiqu. Dia benar-benar seperti artinya sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh dia benar-benar menjelaskan dengan sebenar-benarnya, meyakinkan, benar, meyakinkan, harfu tahqiqin artinya meyakinkan, huruf yang meyakinkan, artinya sungguh kan, sungguh itu kan meyakinkan. Dia mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada i'rabnya dia, tidak ada tempat i'rabnya, hukumnya tidak ada dia. Taib, aflaha, taib Pak, aflaha fi'il madhi, karena apa yang dimaksud fi'il madhi di sini, Pak? Yang madhi, kata Fi'il kerja. madhi itu apa? Ya, kata kerja apa, Pak? Kata kerja yang lampau. Lampau, ahsan, kata kerja yang lampau. Mabniun 'alal fathi, mabni, kenapa Pak? Mabni? Karena setiap domir itu karena fi'il itu mabni. Fi'il mabni. Fi'il mudhari mabni. Fi'il madhi. Baik, fi'il madhi mabni. Fi'il madhi, ingat ya, yang mabni itu fi'il madhi. Dan juga fi'il amr. Dalam satu pendapat yang masyhur yang banyak dipakai, fi'il amr itu mabni. Tapi ada yang mengatakan fi'il amr itu tidak mabni tapi majzum, yaitu jazm. Tapi yang banyak dipakai adalah fi'il amr itu mabni, fi'il madhi dan fi'il amr mabni. Fi'il mudhari mu'rab. Kebanyakannya mu'rab. Tapi ada juga fi'il mudhari yang mabni dengan syarat-syarat yang ada. Taib fi'il madhi dia mabniun 'alal fathi. Kenapa fathi, Pak? Karena harokat akhirnya fathah. Apa harokat terakhir? Ha, fathah. Fathah ha. Taib, ahsan. Taib al-mu'minun fa'ilun marfu. Taib fa'il dia pelaku. Taib pelaku dari kata kerja apa, Pak? Aflaha. Aflaha, ahsan. Taib marfu'un. Kenapa marfu'? Karena fa'il itu karena fa'il itu hukumnya rafa'. Hukumnya rafa'.
atau marfu. Taib wa alamat raf'ihi, dan tanda rafa'nya waw. Kenapa tanda rafa'nya waw? Karena jamak mudzakkar salim, Ustaz. Lihat disebutkan di setelahnya sebabnya, li'annahu jam'u mudzakkarin Salim. salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. 75 92 Akan di bawah di tadribat. Mungkin kita jelaskan dulu ya berkaitan dengan apa tadi ya, iltiqa'us sakinain, biar lebih mudah. Baik. Ada ya? Nah, Taib iltiqa'us sakinain, dia ada harakatnya, barakallahu fikum. Yang pertama fathah. Kita taruh sini ya. Al-fathah. Taib. Kemudian ada al-harakat yang kasrah. Kemudian ada dhammah. Dhammah. Kemudian ada hadfu itu dibuang ya. Hadfu itu dibuang. Taib, yang kita bahas ini iltiqa'us sakinain dalam kalimatan, itu dalam dua kata. Kita bahas dalam dua kata. Bertemunya sukun dalam dua kata, berarti sukun yang pertama di akhir huruf kata yang pertama. Dan sukun yang kedua adalah di awal huruf kata yang kedua. Jadi dua kata, huruf terakhir dari kata pertama itu sukun, huruf kedua dari kata pertama itu dia sukun. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, barakallahu fikum, cara menyelesaikannya adalah, orang Arab ketika menyelesaikannya adalah dengan memberikan harokat, yang membuat ketika mengucapkannya itu mudah. Intinya adalah bagaimana cara mudah agar mengucapkannya, ringan mengucapkannya, agar ringan ketika mengucapkannya. Itu kaidahnya. Bagaimana agar caranya ringan ketika mengucapkannya. Makanya di sini keluarlah 4 cara ini. Pertama memfathahkan, kemudian mengkasrahkan, kemudian mendhammahkan, kemudian dibuang hadfu. Taib. Kalau yang pertama fathah, yaitu fathah, contohnya adalah ba'i, contohnya misalnya baiti. Apa baiti? Baiti kan rumah. Ba'idun an al-madrasah. Rumahku jauh dari sekolah. Yaitu rumahku jauh dari sekolah. Taib, ba'id an. Di sini an sukun. Sukun yang pertama. Al-madrasah, yaitu alif di sini hamzatu wasal, sukun yang kedua. Sukun yang kedua. Bagaimana menyelesaikannya, barakallahu fikum? Pertama dengan afwan. Pertama yang ini salah, afwan. Yang ini min, bukan ba'id, yaitu qarib. Qaribun. Pertama dengan fathah. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini sukun yang pertama di min, sukun yang kedua di hamzah wasal, yaitu di sini.
Bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah di sini dengan fathah, dengan difathahkan. Jadi minal madrasah. Kalau difathahkan karena harokat fathah di sini sesuai dengan harokat kasrah sebelumnya. Jika harokat sebelumnya adalah kasrah, maka harokat huruf yang disukunkannya yang sesuai adalah fathah. Yang ringannya adalah fathah. Jadi baiti qaribun minal madrasah. Itu ringannya. Kalau pakai kasrah juga minil madrasah itu masih berat. Baiti qaribun minal madrasah. Ingat kaidahnya karena tujuannya adalah agar memperingan untuk membacanya. Bacanya agar ringan, enak, mudah. Maka diberikan harokat fathah jika huruf sebelumnya adalah kasrah di sini. Yaitu baiti qaribun minal madrasah. Baik. Kasrah, bagaimana kalau harokatnya kasrah? Baik. An. Ba'idun, yaitu jauh. Rumahku jauh dari sekolah. Bagaimana huruf di kata yang pertama yaitu an, huruf terakhirnya yaitu sukun. An. Huruf yang kedua, kata kedua, huruf pertamanya yaitu hamzah wasal, sukun. Bagaimana menyelesaikannya ini? Barakallahu fikum. Maka menyelesaikannya dengan memberikan harokat kasrah. Yang tadinya sukun, kemudian diberikan harokat kasrah. Baiti ba'idun anil madrasah. Kenapa? Karena harokat kasrah ini cocok dengan jika harokat sebelumnya fathah. Harokat kasrah ini cocok jika harokat sebelumnya fathah. Ringan dibacanya. Ingat kaidahnya adalah agar ringan dibacanya, mudah dibacanya, maka diberikan harokat kasrahnya. Anil madrasah. Berbeda kalau kita berikan harokat fathah, jadi anal madrasah itu agak berat dibacanya. Baiti ba'idun anal madrasah. Tidak enak didengarnya. Maka diberikan harokat kasrah. Taib dhammah yaitu misalnya a'tai tu kum al qalam. Yaitu saya telah memberikan kepada kalian pulpen. A'taitukum al-qalam. Lihat di kata yang pertamanya adalah kum, yaitu kum, dhamir kum, dia harokatnya sukun. Dan kata keduanya, barakallahu fikum, yaitu al-qalam, huruf pertamanya adalah hamzah wasal, dia harokatnya adalah fathah. Taib. Harokatnya adalah sukun ya. Hamzah wasal dia keadaannya sukun. Taib. Maka bagaimana menyelesaikannya? Barakallahu fikum. Menyelesaikannya bagaimana? Di sini diberikan harokat dhammah. Kenapa dhammah? Karena huruf sebelumnya berharokat dhammah. Itu yang ringan. Maka diberikan harokat dhammah karena itu yang ringan. A'taitukumul qalam. Itu ringannya. Kenapa nggak dia kasih fathah? Fathah berat. A'taitukumal qalama atau kasrah a'taitukumil qalama itu masih berat dibacanya. Tidak ringan dibacanya. Yang mudah, yang ringan adalah diharokatkan dhammah. A'taitukumul qalama. Itu ringan, mudah. Baik, karena kaidahnya adalah agar memperingan bacaannya, agar mempermudah bacaannya. Baik, itu ketika dikasih harokat dhammah. Hadfu apa? Dibuang. Itu dakhal, contohnya dakhaltu
ala dakhaltu 'alal mudiri. Dakhaltu 'alal mudiri. Mana taib? Yang pertama adalah kata yang pertama harakat terakhirnya alif. Alifnya yaitu alif layyinah. Kata yang kedua adalah al-mudir. Kata yang kedua adalah al-mudir. Huruf pertama adalah hamzah wasal. Keadaannya sukun juga. Taib, bertemulah ini dua sukun. Taib, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jika sukun yang pertama di kata terakhir dari kata pertama adalah alif layyinah, yaitu alif seperti ini, pokoknya alif lah. Maka caranya adalah alif ini tidak bisa dikasih harokat. Barakallahu fikum. Alif itu tidak bisa dikasih harokat. Caranya adalah hadfu, dibuang secara bacaan. Dibuang secara bacaan. Tapi tetap tertulis. Dia tetap tertulis. Tapi dibuang secara bacaan. Ketika baca adalah dakhaltu 'alal mudir. Langsung. Enggak dibaca dakhaltu 'ala mudir, 'alal mudir. Enggak seperti itu. Tapi dibacanya adalah dakhaltu 'alal mudir. Dibuang secara ketika dibaca. Ketika dibaca maka dibuang alifnya. Tapi tulisannya tetap masih ada. Ini adalah kaidah barakallahu fikum iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun dalam dua kata kalimat. Baik. Paham? Paham insyaallah ya? Fahimtum am la? Fahim dong. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Masuk ke yang berikutnya. Baik, at-tadribul awal. Tadribat, masuk ke tadribul awal. Sekalian di-i'rabkan ya. Di-i'rabkan. I'rabnya yang di jawabannya aja. Ketika jawabannya baru kita i'rabkan. Tadribul awal ajib 'anil as'ilah al-atiyah hasba suwarika ma fi namudhaj. Itu jawablah soal-soal berikut hasba suwar, yaitu tergantung gambar kama fin namudhaj, sebagaimana contoh. An-namudhaj contohnya adalah aina waqafal hujjaju fi Arafah. Di mana para haji berdiri, maka para haji berdiri adalah fi Arafah, di Arafah. Baik. As-su'alul awal, tafaddal. Man yurid an yujib? Siapa yang ingin jawab? Coba angkat tangannya. Tafadhal Pak Taufiqul Hadi, silahkan dijawab. Nah, Ustaz. Nanti di-i'rabkan di jawaban. Nah. Aina sholal muslimuna? Muslimuna fil Masjidil Haram. Aina shallal muslimuna? Jawabannya, Pak? Sholal muslimuna fil Masjidil Haram. Baik, shallal muslimuna fi masjidil haram. Nah, shallal muslimuna fil masjidil harami. Baik, coba i'rabkan shalla al muslimuna. Shola fil madhi mabni 'alal fathi. Nah, na'am, fathi, sahih, fathi. Al muslimuna. Baik, benar Pak, fathi Pak. Sukun ya Ustaz, sukun. Mabni 'ala sukun. Sukun, mabni 'ala sukun. Tahu dari mana sukun, Pak? Huruf terakhirnya Ustaz. Huruf terakhirnya apa, Pak? Huruf terakhirnya alif, huruf terakhirnya alif lain, Ustaz.
Alif layyinah, alif bengkok ya. Keadaannya sukun. Ahsan. Taib. Al-muslimun. Al-muslimuna fa'il marfu wa alamatu raf'i wawu. Wow. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim saat. Ahsan. Li'annahu jama' mudzakkar salim. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib. Pak Syahsah Prabaswara. Tafadhal. Soal tsani. As-su'alu tsani, aina tafatil hajjatu fil Ka'bah. Taib. Tarjimah awalan, Pak. Di mana para haji perempuan itu bertawaf? Para haji perempuan itu tawaf di Ka'bah. Taib. Ahsan. Arif, Pak. Tafat al-muslimah, tafat al-hajjatu. Tafa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi at-ta'u ta'ut ta'nisis sakinah mabniyun 'ala sukun. Al-hajjatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u muannasi salimun. Taib. Taib. Ahsan. Tapi ada yang salah, Pak. Bukan alif tanda rafa'nya, tapi tanda rafa'nya adalah dhammah. Afwan Ustaz. Jadi coba diulang, Pak. Al-hajjatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u muannasi salimun. Annahu jam'u muannasi salimun. Ahsan. Sahih, benar. Jadi yang tanda rafa'nya alif itu mudahnya adalah yang tanda rafa'nya alif itu hanya musanna yang menunjukkan dua. Itu tanda rafa'nya alif. Dan yang tanda rafa'nya waw hanya mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Yang tanda rafa'nya waw. Yang tanda rafa'nya dhammah, ini sisanya. Yang mufrad tunggal menunjukkan tunggal, mufrad, atau dia jamak taksir itu dhammah tanda rafa'nya, atau dia bentuknya jamak muannats salim itu tanda rafa'nya dhammah. Jadi yang bentuknya mufrad tunggal, yang bentuknya jamak taksir, yang bentuknya jamak muannats salim itu tanda rafa'nya adalah dhammah. Adapun bentuknya musanna menunjukkan dua, tanda rafa'nya adalah alif. Adapun jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya adalah waw. Baik, barakallahu fikum. As-su'alu tsalits, tafaddal Pak Salman. Min aina ja'a ad-duyufu? Dari mana tamu itu datang? Ja'a ad-duyufu minal Masjidil Aqsa. Tamu itu datang dari Masjidil Aqsa. Taib. Tamu itu datang dari Masjidil Aqsa. Ja'ad duyufu minal Masjidil Aqsa. Taib. A'rib ja'ad duyufu, Pak. Ja'a fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi ad-duyufu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu mudzakkar salimun minal Masjidil Aqsa min. Taib, sampai situ dulu. Sampai situ, Pak. Taib, duyuf. Masya Allah, barakallahu fikum. Duyuf ini jamak mudzakkar salim, Pak. Laisa, Sad. Tadi kenapa jawab mudzakkar salim, Pak? Sama, Sad, kayak waw, Sad. Lihatnya tadi, Sad. Iya. Baik. Jadi apa ini? Coba i'rabkan ulang, Pak. Ad-duyufu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun
li'annahu jam'ut taksir. أحسن. الضيوف فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في Zahiratun آخره fi akhirih. لأنه جمع Jama' mudzakkar jama' taksir. taksir. Jadi hati-hati. Jika ada waw, ada alif, belum tentu kalau ada alif itu musanna, belum tentu kalau ada alif itu dia tanda rafanya alif atau dia musanna, belum tentu kalau ada waw itu tanda rafanya adalah waw atau dia jamak mudzakkar salim. Lihat bentuknya. Seperti hajjatu itu jamak muannas salim. Musannanya apa? Mudah bikin musanna itu adalah ditambahkan alif dan nun. Al-hajju tambahkan alif dan nun, hajjani. Daifun juga gitu. Daifun jika jamak mudzakkar salim mau dibikin jamak mudzakkar salim yaitu daifuna. Tapi kayaknya nggak ada bentuk jamak mudzakkar salimnya ada. Daifuna. Tidak ada. Ini dilihat di kamus lagi. Baik. Tinggal intinya apa, mudzakkar salim tinggal tambahkan alif waw dan nun atau ya dan nun kalau keadaannya mansub atau jar. Baik, itu di nomor 2 ya. Lihat nomor 2 kan tadi ta'nifnya itu sukun, maka bertemu 2 sukun. Cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya bagaimana tadi? Nah, kalau huruf sebelum sukun ini adalah harokatnya fathah, maka dia dikasrahkan. Dikasrahkan karena itu yang paling ringan. Tafatil hajatu. Seperti apa namanya? An ya. Anil dikasrahkan. Karena itu yang paling ringan. Baik, tafadhal Pak Novendri. As-soal ar-rabi. نعم أستاذ. الرابع أين بات الحجاج في الميناء. أين بات الحجاج في الميناء. طيب terjem Pak. Di mana para jemaah haji bermalam? Para jemaah haji bermalam di Mina. Taib, ahsan. Taib, apa namanya? I'rabkan. Bata fi'lun madin mabni ala al-fathi. Al-hujjaju fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'u taksir. Li'annahu jam'u taksir. Ahsan, walaupun ada alif di situ itu jamak taksir. Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Tidak terasa sudah jam segini ya. Ana lupa, anak kira tadi 55. Baik. Hal min soal, apakah ada soal, pertanyaan? Barakallahu fikum. Kita berhenti sampai sini, nanti kita lanjutkan lagi tadribat ini. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Kita ambil satu pertanyaan mungkin. Anasad. Nah, tafadhal. Tadi Ustaz di pas contoh iltiqo sakinain Ustaz. Yang pada kalimat a'toitukumul kolama. Nah, mau nanyain soal jabatannya Ustaz, boleh Ustaz? Jabatan yang mana? Ini kan Ustaz, itu kan fa'ilnya itu tu Ustaz. Ya, sahih. Kum juga maf'ul bih. Nah, al-qalam ini maf'ulun bih atsani. Maf'ul bih yang kedua. Jadi ada fi'il yang bisa membutuhkan dua objek. Jadi taitukum, kum yang pertama adalah maf'ulun bih al-awwal. Maf'ulun bih yang pertama, al-qalama di sini maf'ulun bih atsani, maf'ulun bih yang kedua. Baik. Nah, syukran. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini.
dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan. Wa iyyakum.